sebelum saya menjelaskan panjang lebar terkait pengertian dari administrasi pendidikan, alangkah baiknya kita cari tahu dulu apa arti dari administrasi dan apa arti dari pendidikan. Administrasi diartikan sebagai kerjasama yang berkaitan dengan bidang atau hal yang lain, contohnya seperti organisasi, manajemen, kebijakan, hubungan manusia yang mempunyai tugas untuk melayani ataupun membantu. Nah, sedangkan pendidikan itu adalah bimbingan. Maksudnya bimbingan yang dilakukan secara dasar oleh pendidik kepada peserta didik dengan tujuan membentuk kepribadian yang kuat secara jasmani dan rohani. Maka jika kita simpulkan bahwasanya pengertian dari administrasi pendidikan itu adalah bentuk upaya untuk menyatukan kegiatan dan program yang ada, di mana kegiatan tersebut harus saling bergantung dengan kelompok atau individu yang memiliki tujuan yang sama demi kepentingan peserta didik. Dan berikutnya adalah unsur-unsur administrasi pendidikan, di mana unsur-unsur administrasi tersebut adalah bagian yang terpenting dalam dunia pendidikan. Misalnya, ada sebuah sekolah yang ingin mendapatkan akreditasi yang bagus, maka sekolah tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur administrasi yang sesuai dengan standar nasional. Maka dari itu saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang unsur-unsur administrasi sekolah yang harus dipenuhi sesuai standar nasional. Yaitu yang pertama, administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum inilah yang menentukan apakah proses pendidikan di lembaga sekolah tersebut berhasil atau tidak. Maka dari itu, semua yang berkaitan dengan program kerja tahunan, buku agenda mengajar, buku jurnal formulir penilaian, dan sebagainya, itu tugas dari yang namanya waka kurikulum. Dan yang kedua adalah administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan ini akan berkaitan erat dengan urusan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru, mengelola siswa selama proses belajar, hingga selesai pembelajaran. Maka dari semua hal yang berkaitan dengan data-data siswa tersebut biasanya dipegang oleh kesiswaan ini. Dan yang ketiga adalah administrasi kepegawaian, di mana administrasi ini tentu saja memiliki tugas utama menangani hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut, mulai dari karyawan, guru, dan lain sebagainya. Maka dari itu, absen guru melakukan pengawasan kinerja seluruh pegawai menjadi tugas pokok dari bagian administrasi kepegawaian ini. Dan yang keempat adalah administrasi keuangan. Jadi administrasi ini bagian yang mengurus keuangan pada lembaga sekolah. Maka dari seluruh yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab bagian ini. Dan yang kelima adalah administrasi persuratan dan pengarsipan. Administrasi ini melakukan surat menyurat dan melakukan pengarsipan, baik untuk surat yang masuk dan yang keluar adalah surat yang lazim yang dilakukan oleh sekolah. Nah, maka dari itu administrasi ini atau bagian ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Dan yang keenam adalah administrasi sarana dan prasarana, yang dimana bagian ini mengurus dan menunjang seluruh sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan yang ketujuh, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, di mana administrasi ini sebagai lembaga. Maka dari itu semua sekolah sudah pasti membutuhkan yang namanya kerjasama dengan pihak lain. Dan yang terakhir adalah administrasi layanan khusus. Administrasi ini meliputi hal-hal yang bersifat non-strategis, misalnya penjaga sekolah, tukang sapu, supir, dan lain sebagainya. Maka dari itu, bagian ini membutuhkan berbagai dokumen dan melakukan pengelolaan secara efisien, sehingga seluruh kegiatan administratif dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya materi yang terakhir, yakni bidang garapan administrasi sekolah. Nah, pada hakikatnya, garapan administrasi sekolah merupakan suatu alat dalam mengelola dan menata sumber daya pendidikan. Terkait dengan ini, Hadari Nawawi mengklasifikasikan garapan administrasi ke dalam dua bidang, yakni yang pertama adalah manajemen administratif, yang dimana bidang ini memfokuskan pada kegiatan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan serta komunikasi untuk meraih tujuan yang sebelumnya memang sudah ditetapkan. Dan yang kedua adalah bidang manajemen operatif, yang dimana bidang ini memfokuskan pada kegiatan tata usaha, perbekalan, kepegawaian, keuangan, dan hubungan masyarakat. Nah, maka jika diartikan manajemen operatif ini adalah kegiatan kerjasama antar personal yang menyangkut kegiatan yang mendukung terwujudnya administrasi. Baik, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sesungguhnya yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.